Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat surat Al-Alaq yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu berupa perintah dari Allah lewat malaikat Jibril di Gua Hira. Ketika Rasulullah sedang membaca alam semesta, ketika Rasulullah sedang membaca alam sosial masyarakat lewat akal pikiran, batin, dan hawa nafsunya, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial yang menjadi selalu kegundahan, kegelisahan melihat kejahiliahan, penyembahan berhala-berhala yang tidak sesuai dengan fitrah Ibrahim, fitrah nenek moyangnya, fitrah Adam, fitrah Nuh, fitrah Ibrahim, fitrah Imran. Keluarga-keluarga yang menciptakan keturunan-keturunan yang bagaikan bintang ke bintang yang menerangi bumi di kala malam yang gelap. Kita manusia tidak ada selain membaca. Kalau ingin mengetahui hakikat segala sesuatu, baik itu bacaan secara fisik maupun bacaan secara non fisik, yaitu lewat membaca buku-buku. Karena Rasulullah buta huruf, jadi tidak mungkin dia membaca lewat buku-buku. Jadi dia hanya bisa bertafakur, melihat bagaimana dalam usaha perniagaannya banyak sekali mereka yang melakukan segala cara untuk mencapai tujuan. Melihat bagaimana biadabnya orang-orang Arab yang membunuh anak-anak perempuannya hidup-hidup dikuburkan, dan betapa tidak berharganya wanita, lebih berharga sepasang baju daripada nilai wanita di mata Arab jahiliyah pada saat itu. Bagi mereka yang mencari kebenaran, bagi mereka yang mencari kebaikan, pun dari sejak Adam hingga detik ini mungkin ada bakat-bakat Rasulullah bagi mereka, sehingga mereka ingin senantiasa hidupnya ditasbihkan kepada jalan kebenaran, jalan kebaikan, membaca lewat akal pikiran, lewat batinnya, lewat hawa nafsu yang lurus, tidak ingin melihat rakyat dalam penderitaan yang disebabkan oleh pemimpin-pemimpin yang mementingkan kelompok-kelompoknya sendiri, mementingkan keluarga-keluarganya sendiri, menomorduakan masyarakat, lalu dengan gagahnya billboard-billboardnya mengatasnamakan rakyat, iklan-iklannya, kampanye-kampanyenya mengatasnamakan rakyat. Tapi ketika melihat orang miskin, hatinya biasa saja, tidak bergetar. Padahal departemen sosial ada. Mereka lebih mengutamakan sosial mereka sendiri, keluarga mereka sendiri dilebih utamakan. Setelah keluarga mereka cukup, baru rakyat pun itu mungkin mendapat sisaan-sisaan. Karena tidak mungkin mereka mendapat yang banyak.
Karena terlihat oleh mata bagaimana besarnya dana buat departemen sosial, tapi rakyat masih keleleran. Orang gila tidak diurus. Jalan petatang petenteng dengan kelamin yang terlihat kemana-mana. Panti-panti sosial mendapat makanan yang sangat tidak layak. Beras-beras yang tidak berkualitas. Buah-buahan yang sudah hampir busuk. Tapi coba lihat rumah menteri-menterinya, coba lihat rumah dirjen-dirjennya, coba lihat rumah eselon 1, 2 dan lingkaran-lingkaran yang dekat dengan kekuasaan. Rumahnya mentereng, anaknya penuh dengan mobil-mobil mewah, tabungan-tabungan yang luar biasa, bermiliar-bermiliar. Sementara dia mendapat embel untuk mengurus departemen sosial. Kejahatan-kejahatan semacam ini yang mengatasnamakan Islam lagi, yang membuat surat yang pertama kali disusupkan kepada hati Rasulullah oleh malaikat Jibril, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi bagaimana keresahan Rasulullah tidak sampai kepada menteri-menterinya yang saat ini mereka dengan gagah perkasa menyebut dirinya beragama Islam, tapi intelektualnya tidak Islami, batinnya tidak Islami, pikirnya tidak Islami, sehingga dana sosial saja sampai tega-teganya. Pun itu yang ketahuan di atas kertas. Kalau boleh berburuk sangka, yang tidak ketahuan itu masih lebih banyak lagi. Itu yang membuat pemuda-pemuda jadi malas untuk berpikir, malas untuk bekerja. Mereka lebih mementingkan memilih cara yang paling cepat, cara paling instan. Ya karena memang tidak ada tauladan lagi. Apalagi pelakunya itu dari kalangan partai politik, yang dimana mempunyai tanggung jawab sangat besar untuk mewakili rakyat yang dianggap sebagai Tuhan bagi mereka, bagi sistem demokrasi modern, suara Tuhan. COVID-19 ini tidak berpengaruh apa-apa bagi kejahatan-kejahatan manusia, malah membuat semakin parah jika tidak kita kembali kepada membaca yang benar, cara membaca para nabi lewat akal pikiran dan menundukkan hawa nafsu dengan atas nama Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan biji-bijian, yang menciptakan virus-virus, bakteri, planet-planet yang paling besar, Bima Sakti, bulan, bintang, matahari, bumi, tumbuhan, binatang, laut, gunung dan sebagainya. Jadi memang sangat menyedihkan. Di sisi kita digerogoti oleh musuh-musuh Islam dari luar yang sangat ingin menistakan Islam, ingin membuat Islam menjadi terpuruk, terbengkalai, mengadu domba antara mazhab Sunni dan Syiah di Timur Tengah. Terus mereka kuasai negara-negara, pemimpin-pemimpin yang berpikiran modern dengan sekularisme, kebebasan seks, kebebasan berzina, kebebasan beralkohol. Ditambah lagi dari dalamnya juga begitu busuk, luar biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan.
Alhamdulillahirabbil alamin.